Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Komarullah dan gue seorang guru. Di sini gue mau nge-share ke kalian tentang pengalaman gue di dunia pendidikan. Bagi gue, dunia pendidikan itu seru. Banyak hal yang bisa gue dapetin. Di antaranya adalah bagaimana cara memahami murid. Bagaimana murid bisa paham dan menerapkan apa yang udah gue sampaikan ke mereka. Gue bisa mengerti perilakunya mereka, gue bisa mengerti keadaannya mereka, dan gue juga bisa ngerti apa yang seharusnya gue berikan kepada murid gue. Dan akhirnya gue sadar, gue selama ini tuh mencari-cari jalan dakwah yang paling nyaman buat gue itu apa. Dan ternyata jalan dakwah yang paling nyaman bagi gue adalah dengan mengajar. Karena dengan mengajar bagi gue itu bisa menyelamatkan mereka dari pikiran-pikiran, dari pemikiran-pemikiran yang salah. Dunia mengajar itu bagi gue bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi lebih kepada bagaimana cara mereka bisa menerapkan apa yang kita ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Caranya, menurut gue, lu harus tahu apa yang lagi dialamin sama si murid. Mereka akan bisa paham dengan apa yang lu sampaikan ketika lu tahu dan paham sama kondisi mereka sebelum mereka lu ajarkan. Kalau lu nggak paham sama kondisi dan keadaannya mereka saat itu, mereka akan punya pikirannya tuh keluar kemana-mana, sehingga apa yang lu sampaikan itu ya hanya sebatas oh ternyata begitu. Padahal yang kita harapkan dari dunia pendidikan apa sih? Mereka benar-benar paham kan? Kalau memang lu semua tuh mau mereka paham, ya lu harus bisa memahami mereka terlebih dahulu. Lu paham, mereka akan paham. Lu pahami kondisi dan karakternya mereka, lu akan paham. Mereka akan paham sama apa yang akan lu sampaikan. Murid itu akan memberikan feedback yang sangat jelas loh. Mereka akan memberikan feedback yang sangat jelas. Kalau lu hanya sekedar menyampaikan materi A, B, C, D, tapi lu nggak paham sama kondisi mereka, lu terangin sampai Z juga tetap aja mereka nggak akan bisa paham. Kasih mereka pemahaman dulu, mengerti akan keadaan dan kondisi mereka saat belajar, otomatis mereka akan oh ternyata pengaplikasiannya begini, penerapannya begini. Bagi gue, dunia mengajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi lebih kepada mereka bisa menerapkan apa yang mereka
apa yang udah lu semua tuh ajarkan ke mereka. Itu kan yang diharapkan. Buat mereka paham, buat mereka mau mengerti, buat mereka ada keinginan untuk mengerti, maka materi apapun akan mudah tersampaikan. Jangan hanya sekedar ngasih tugas, ngasih tahu ini itu, tapi lu semua tuh sebagai guru nggak mengerti sama kondisi dan keadaan mereka sebelum lu menyampaikan materi. Logis nggak sih? Bagi gua itu kegiatan mengajar itu adalah proses dimana feedback itu akan cepat terjadi. Kalau lu paham sama kondisi mereka, lu ngerti cara ngerangkul mereka, ngerangkul pemikiran mereka, otomatis mereka akan responnya itu akan jelas banget, beda banget, yakin dah. Guru itu dituntut untuk memahami karakter siswanya. Kalau sebagai guru nggak paham sama karakter siswanya, otomatis mau sebanyak apapun materi yang akan lu sampaikan, mereka nggak akan pernah bisa ngerti dan masuk, apalagi sampai menerapkan. Jangan sampai timbul ada perasaan, ada paksaan. Jangan sampai timbul ada paksaan. Lu tuh harus mengerti, lu tuh harus tahu ini itu dari A sampai Z. Nggak usah, cukup sedikit, yang penting mereka paham dan mereka bisa menerapkan. Caranya itu tadi, buat mereka ada kemauan untuk mengerti dan memahami materi apa yang akan lu sampaikan. Bagaimana caranya? Balik lagi, ada lagi caranya. Ngerti dulu sama apa yang lagi mereka alami, bagaimana kondisi mereka saat itu. Kalau terus dituntut, mereka akan bisa memahami itu, otak mereka akan merespon dari menit pertama sampai menit 20. Jadi lewat dari menit ke-20 udah mereka akan bodoh amat. Makanya kadang-kadang tuh di dalam metode belajar itu ada yang namanya ice breaking. Kita menyelipkan games atau apapun yang sifatnya tuh kita bisa berinteraksi sama murid untuk memastikan mereka itu paham atau enggak sama materi yang sudah kita sampaikan. Sesimpel itu. Kenapa gue bikin video ini? Karena banyak guru yang gak paham bagaimana seorang guru bisa mengerti dan memahami kondisi si murid. Guru selalu memaksa untuk selalu bisa ini itu. Bukan itu yang dunia pendidikan inginkan, bukan hal yang kayak gitu. Yang kita sama-sama harapkan sebagai seorang guru adalah mereka bisa memahami, mengerti dan menerapkan materi yang sudah kita sampaikan. Sayang banget kalau seandainya proses belajar mengajar itu hanya terhenti pada aspek nilai angka. Si murid nggak bisa di satu bidang, di satu mata pelajaran, bukan berarti dia nggak bisa di semua mata pelajaran. Yang gue sadarin gini, banyak potensi murid tuh sebenarnya bisa materi itu tuh bisa,
Cuman karena si gurunya nggak bisa bikin paham murid dan mengerti murid, akhirnya si murid tuh jadi timbul rasa bodoh amat. Cobalah jadi seorang guru yang memang bisa berinteraksi sama murid, sehingga si murid tuh ngerasa kerangkul, ngerasa diayomi sama si gurunya. Deket boleh, tapi tetap harus tegas. Lu sebagai guru nggak bisa, kalau seandainya masih ada sekat lu gua nggak bisa. Kita juga harus bisa jadi teman bagi mereka. Kita juga harus bisa jadi teman untuk mereka yang bisa mendengarkan cerita mereka, yang bisa memberikan solusi kepada mereka atas permasalahan apa yang lagi terjadi sama mereka. Semua itu saling berkaitan antara satu hal kepada hal yang lain. Dalam dunia pendidikan, penguasaan materi bukan hal yang utama, tapi pemahaman materi itulah yang utama. Kalau murid bisa paham, mereka akan mau dengan sendirinya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah mereka dapatkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian seorang guru yang saat ini masih mengajar. Dan gue akan kembali mengajar karena mulai hari ini pada tanggal 29 Maret 2020 gue sadar mengajar itu adalah jalan dakwah. Ya, mengajar itu adalah jalan dakwah gue, karena banyak pemikiran murid yang salah dan bisa gue kasih arahan untuk menjadi benar. Banyak aspek yang bisa diselamatkan karena ini berbicaranya adalah mencetak generasi bangsa yang berguna di semua lapisan masyarakat, baik dari mulai lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Sekian video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.